Masya Allah, karena ada tamu ini, Masya Allah tamu besar. Kita berikan satu pertanyaan buat beliau. Assalamualaikum ya Habib. Selamat malam ya Habib. Masya Allah. Bagaimana tanggapan jenengan mengenai fenomena bubuk bareng online, katanya Habib, yang marak terjadi kepada kaum bucin? Bagaimana hukumnya ya Habib? Mohon penjelasannya. Bucin ini adalah budak cinta, katanya ya Habib. Apa bubuk bareng online ini apa? Apa bubuk bareng online? Hah? Naam, dengarkan. Disinilah harga daripada seorang guru, supaya kita tahu cinta itu mahal. Wah, ini kalau bahas cinta ini apa namanya? Cinta itu mahal. Tapi kita harus bisa membedakan ini cinta atau ini syahwat, kan seperti itu. Nah, kita lihat seseorang itu nanti akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Nah, disinilah perlunya kita memiliki seorang guru untuk membimbing cinta kita, supaya cinta kita ini tidak menjadi budak hawa nafsu, karena dikatakan ruhisul hub fi ma'radis syahwah au fi suqis sahwa. Cinta itu menjadi hina. Cinta itu tidak ada harganya ketika cinta itu dijual di pasar syahwat. Nah, bagaimana kita lihat sampai ada fenomena namanya bobok bareng online. Jadi yang perempuan di depan apa namanya dengan HP-nya sampai tidur, si laki juga seperti itu. Kalau memang di situ halal, itu nggak ada masalah. Tapi kalau di situ haram, tidak ada ikatan, maka ketahuilah bahwasanya hal tersebut, dengarkan, makanya Nabi tidak pernah memerintahkan kita menikah karena cinta. Kenapa? Karena cinta ada umurnya. Cinta itu cuma 6 bulan, habis 6 bulan nggak ada. Makanya fakhtar bidati din taribat yadak. Pilih si dia karena agama. Pilih si dia karena Allah, maka kamu akan kekal. Ada seorang menikahi wanita karena kecantikannya, kecantikan akan hilang. Ada orang menikahi wanita karena hartanya, harta bisa habis. Ada yang menikahi wanita karena bentuk tubuhnya, wanita nggak selalu bentuk tubuhnya bagus. Tapi cintai karena Allah, maka kamu akan selalu jatuh cinta. Oleh karena itu, yang sering kita katakan bahwasannya jangan pernah menikah dengan lelaki yang memiliki 5 kriteria. 5 orang lelaki ini jangan pernah dinikahi. Kenapa? Karena tidak akan membawamu ke dalam kebahagiaan. Yang pertama, lelaki galiluddin, lelaki yang tidak punya agama. Agamanya nggak baik, jangan dijadikan jangan dijadikan apa namanya, dia sosok yang akan mengimami kamu. Allah aja dia hianati, lalu bagaimana dengan dirimu? Allah yang maha sempurna memberikan nikmat, nggak pernah apa namanya meminta, nggak ada malaikat datang kepada kita untuk nagih tagihan mata belum dibayar nikmatnya, nggak pernah berzikir dicabut, nggak ada. Allah dia hianati. Makanya jangan pernah menikahi lelaki yang galiluddin, yang agamanya nggak bagus. Yang kedua, galilul akhlak, akhlaknya nggak baik. Jangan pernah menikah dengan lelaki yang akhlaknya nggak baik. Kenapa? Karena ketahuilah, ada seorang lelaki dia baik, ada seorang perempuan baik, ini baik ketemu baik, menikah di tengah jalan itu pasti ada masalah. Ada seseorang datang kepada Sayyidina Umar mengatakan, Galia Umar, aku pengen pisah dengan istriku. Kenapa? Gal, aku nggak cinta. Kata Sayyidina Umar, apakah semua rumah itu dibina karena cinta? Lalu di mana di situ yang namanya sabar? Di mana di situ yang namanya tanggung jawab? Makanya menikah harus pilih yang memiliki agama agar kita selamat dan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, jangan menikahi seseorang lelaki yang zaigun nadhar, lelaki yang mata keranjang. Nah, jadi kalau kamu nyari jodoh yang apa namanya, yang di internet, yang nggak semuanya mereka jelek, tapi kalau sudah sering buka ini buka itu zaigun nadhar, jangan dijadikan suami. Kenapa? Dia nggak akan membawa kebahagiaan dengan kamu. Dia cuma memandang kamu dari segi syahwat dan kamu lama kelamaan kamu akan ditinggal. Kenapa? Za'igin nadhar, orang yang hianat dengan matanya, dengan memandang yang haram. Yang keempat,
Jangan menikah dengan lelaki yang mana dia itu adalah apa namanya al-bakhil, lelaki yang pelit. Kalau ada lelaki pelit jangan dinikahi walaupun ganteng kayak apa. Kenapa? Karena kaidah kalau kata orang Madura mengatakan man aroda binina engak modelu fa alaihi bil modal. Ini bahasa Inggris ini. Siapa orang yang ingin istrinya seperti model, maka apa? Fa alaihi bil modalu, maka harus beri modal. Cantik itu mahal. Cantik itu mahal. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, jadi 5 lelaki ini jangan pernah dinikahi. Galiluddin, orang yang agamanya itu jelek. Yang kedua, galilul akhlak. Naam. Yang ketiga, zaigin nadar, orang yang mata keranjang. Yang keempat, bakhil. Yang kelima adalah sayyiatul mizah wal ghadab. Lelaki yang temperaturnya nggak bagus, suka marahan, maka jangan dijadikan suami. Oleh karena itu, falhasil fenomena apapun itu, makanya ini menunjukkan bahwasanya kemunduran para anak-anak muda. Mereka nggak memiliki contoh, mereka nggak memiliki orang yang mereka jadikan panutan, sampai harus tidur dalam keadaan bermaksiat, melihat orang yang tidak seharusnya dia lihat, belum halal. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah memberikan para pemuda kita dengan adanya TV Al-Wafa Tarim ini semakin mengenal agama, dan mudah-mudahan mereka semakin rindu dengan agama, mengambil kebaikan dari TV Al-Wafa Tarim, menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhir insyaallah. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mungkin ada tambahan dari antum Ustaz? Masyaallah. Mungkin ini masuk dalam anjuran dari Nabi SAW berkaitan dengan bubuk barang online ini ya. Kok anehnya pertanyaan ini keluar terakhir ini dengan adanya Habibul Qadir Ba'bud. Ala kulli hal, diceritakan oleh dalam riwayat bahwa seseorang itu ketika mau tidur, hadara indahu malaika wa syaitan. Ketika orang itu mau tidur, dia didatangi 2 hal. Didatangi malaikat dan didatangi di sampingnya syaitan. Syaitan dan malaikat berebut kepada orang ini. Malaikat berkata kepada hatinya, ikhtim bil khair, tutup harimu ini dengan kebaikan. Adab-adab tidur dibaca, sunnah-sunnah Nabi dibaca, dzikir, sehingga kamu akhiri harimu dengan dzikrullah, dengan ingat kepada Allah. Maka kita disunahkan wudu, kita disunahkan taubat, karena tidur itu an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati, hampir sama. Berapa banyak orang yang tidur nggak bangun lagi, langsung nyambung sampai mati. Maka malaikat menghimbau kita, tutup dengan kebaikan, tutup dengan kebaikan. Mungkin kamu nggak bangun supaya husnul khatimah. Syaitan nggak mau kalah, merebut kita, ngomong sama nafsu kita, ikhtim bishar, ikhtim bishar, akhiri dengan kejelekan. Di antaranya apa? Bobo online. Halo, kata Habib Qadir, kalau dengan istrinya, ahlan wa sahlan, mau bobo, mau mandi online, fadal. Sama istrinya, fadal, halal. Kalau kita bicara boleh, silahkan. Tapi bukan sama istrinya. Ini salah satu syaitan dengan program syaitan. Bobo online ini, bobo bareng online ini programnya syaitan. Karena syaitan ingin kita mengakhiri hari kita dengan kejelekan. Tutup matamu dalam keadaan kamu maksiat, nonton TV, film yang enggak bagus, nonton YouTube, apa seperti bobo online, sehingga kita tertidur dalam keadaan menghayal. Walaupun lepas pembahasan ulama tentang boleh atau tidak boleh melihat
perempuan yang bukan mahramnya lewat gambar, lewat video dan seterusnya, kita tutup pembahasan itu khilaf ulama. Tapi yang jelas ini adalah program dari syaitan untuk kita tutup hari kita dengan kejelekan. Mudah-mudahan Allah mengakhiri hari kita dengan kebaikan yang nantinya Allah akhiri kehidupan kita husnul khatimah. Jazakumullah khair Habib Abdul Qadir yang udah banyak memberikan manfaat dakwah ya, baik di pidatonya maupun di media sosialnya, dengan ada banyak media, ada beberapa media di antaranya Golbi Ma'ak dan Kampung Tarimnya. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan kepada beliau, dan insya Allah nanti kita agendakan resmi, khusus undangan resmi untuk tanya jawab bersama beliau, atau kita datang ke Kampung Tarim nanti tanya jawab di makam Habibul Haddad di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis ini barakah, manfaat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.